Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Gimana nih kabarnya pada hari ini? Apakah sehat? Alhamdulillah kalau sehat. Sekarang Ibu akan mengecek kehadiran Ananda semuanya. Kepada ketua kelas, apakah ada temannya yang berhalangan hadir? Alhamdulillah kalau hadir semua ya. Baik. Sebelumnya, apakah anak-anak Ibu sudah siap untuk mengikuti pembelajaran kita pada hari ini? Baik, kalau sudah siap, mohon kepada masing-masing Ananda untuk merapikan tempat duduknya sebelum kita memulai pembelajaran. Dan barang-barang yang tidak berhubungan dengan pembelajaran kita pada hari ini, mohon disimpan dulu ya. Jika sudah, silahkan kepada ketua kelas dipimpin teman-temannya untuk berdoa sebelum memulai pembelajaran pada hari ini. Silahkan kepada ketua kelas. Semoga dengan pembacaan doa tadi kita diberikan kemudahan dalam menuntut ilmu supaya apa yang kita pelajari pada hari ini bermanfaat bagi kita di kemudian hari. Amin, amin ya rabbal alamin. Seminggu lalu kita telah belajar tentang berzikir dan berdoa setelah sholat. Nah, apakah Ananda ada membaca buku di rumah? Tentang apa kita belajar pada hari ini? Oke, benar ya. Nah, hari ini kita akan belajar tentang sholat Jumat, yang mana ini bab 6. Bab 6 yaitu sholat Jumat. Sholat Jumat. Apakah Ananda di sini ada yang tahu apa itu sholat Jumat? Oke, kepada Silvi dipersilahkan. Oke, bagus. Tadi Silvi menjawab bahwa sholat Jumat adalah sholat yang dilakukan pada hari Jumat, tepatnya ketika masuknya waktu zuhur. Jawabannya benar, tetapi di sini Ibu akan menjelaskan lebih detail daripada jawaban dari temannya tadi. Nah, di sini pengertian sholat Jumat. Sebelum kita membahas pengertian sholat Jumat secara keseluruhan, kita harus tahu apa saja komponen yang ada ketika kita membahas tentang sholat Jumat. Ketika kita membahas tentang sholat Jumat, yang masuk dalam sholat Jumat itu ada rakaatnya, waktu, dan hukum. Nah, dari sini kita akan bisa tarik kesimpulan pengertian dari sholat Jumat. Pertama, rakaat. Apakah Ananda tahu berapa rakaat sholat Jumat? Oke, benar. Rakaat sholat Jumat itu ada sebanyak 2 rakaat. Waktu. Tadi temannya Silvi sudah menjawab bahwa waktu sholat Jumat itu ketika masuknya waktu zuhur atau setelah tergelincirnya matahari. Kemudian hukum. Apakah anak-anak Ibu ada yang tahu hukum dari sholat Jumat? Yang tahu silakan angkat tangannya. Oke, kepada Selvia. Selvia menjawab bahwa hukum dari sholat Jumat yaitu fardu ain. Apakah benar? Benar. Jadi hukum dari sholat Jumat adalah fardu ain. Jadi hukum sholat Jumat adalah fardu ain. Nah, dari ketiga ini
dapat kita tarik kesimpulan bahwa pengertian sholat Jumat adalah sholat 2 rakaat yang dilakukan ketika masuknya waktu zuhur atau tergelincirnya matahari, yang mana hukum dari pelaksanaan sholat Jumat ini yaitu fardu ain. Nah, jadi kita sudah dapat pengertian dari sholat Jumat. Selanjutnya kita akan membahas tentang dalil sholat Jumat. Nah, coba kepada Nadia dibuka bukunya dan dibacakan dalil tentang sholat Jumat, yaitu Quran Surah Al-Jumu'ah ayat 9. Silakan dibacakan dan dibaca ayat Al-Qur'annya dan dibaca terjemahnya. Terima kasih kepada Nadia. Nah, di sini Ibu akan menjelaskan kandungan dari Quran Surah Al-Jumu'ah. Di sini Ibu akan menjelaskan kandungan surah Al-Jumu'ah ayat 9, yang mana Quran Surah Al-Jumu'ah ayat 9 ini dijadikan dalil perintah bagi kita untuk melaksanakan sholat Jumat, yang mana Quran Surah Al-Jumu'ah ayat 9 ini menjelaskan bahwa jika kita melakukan pekerjaan, apapun pekerjaannya, ketika sholat Jumat akan dimulai, kita harus meninggalkan pekerjaan kita tersebut, kemudian kita melakukan sholat Jumat. Tadi kita telah membahas tentang pengertian dan dalil dari sholat Jumat. Selanjutnya kita akan membahas tentang syarat sah dan syarat wajib sholat Jumat. Yang pertama, syarat sah, yaitu menetap. Maksudnya di sini yaitu orang yang melakukan sholat Jumat itu dia harus menetap di suatu pedesaan atau di suatu permukiman. Nah, syarat yang kedua yaitu sholat Jumat itu harus dilakukan secara berjamaah. Nah, di sini jumhur ulama berpendapat bahwa jumlah jamaah dalam sholat Jumat itu minimal harus berjumlah 40 orang. Kemudian syarat sah yang ketiga yaitu sholat Jumat harus dilakukan pada waktu zuhur atau setelah tergelincirnya matahari. Syarat yang keempat, didahului 2 khutbah. Yang membedakan antara sholat Jumat dengan sholat yang lainnya, yaitu yang mana sholat Jumat ini ketika kita melakukan sholat Jumat sebelumnya kita harus mendengarkan khutbah. Nah, khutbah ini berjumlah dua khutbah yang harus didengarkan oleh masing-masing jamaah. Kemudian yang kelima yaitu tidak terdapat sholat Jumat di waktu yang sama. Tadi itu syarat sah sholat Jumat. Kemudian syarat wajib sholat Jumat. Yang pertama itu Islam, yang kedua merdeka, yang ketiga balik, yang keempat berakal, yang kelima laki-laki. Nah, sholat Jumat ini merupakan sholat yang hanya dilakukan oleh laki-laki, tidak untuk perempuan. Kemudian sehat, dan yang terakhir itu menetap. Jadi di sini kita sudah belajar tentang pengertian, dalil, syarat sah, dan syarat wajib sholat Jumat. Yang terakhir yaitu kita akan belajar tentang tata cara pelaksanaan sholat Jumat. Selanjutnya yaitu kita membahas tentang tahapan dari sholat Jumat. Nah, tahapan dari sholat Jumat itu yang pertama mandi. Mandi ini yaitu mandi sunnah, yang mana niat untuk melaksanakan sholat Jumat. Yang kedua yaitu memakai wangi-wangian. Yang ketiga itu memotong atau memendekkan kuku. Yang keempat, kita dianjurkan untuk memakai pakaian terbaik, terutama yang berwarna putih.
Nah, selanjutnya setelah kita berada di masjid, kita dianjurkan untuk melaksanakan sholat tahiyatul masjid. Selanjutnya yaitu azan pertama, yang mana azan pertama ini sama seperti azan sholat pada umumnya. Kemudian sholat sunnah qabliyah. Selanjutnya itu azan kedua. Nah, azan kedua ini lafalnya sama seperti azan pertama, cuman suaranya itu lebih dipendekkan. Perbedaan antara azan pertama dan azan kedua, kalau misalnya azan pertama itu menandakan bahwa masuknya waktu sholat Jumat. Tetapi kalau misalnya azan yang kedua itu menandakan bahwa sholat Jumat itu akan segera dimulai. Kemudian setelah azan, selanjutnya yaitu qomat. Habis qomat baru pelaksanaan sholat Jumat. Setelah itu baru berzikir dengan membaca Al-Fatihah, Al-Ikhlas, Al-Falaq, kemudian An-Nas yang masing-masing berjumlah 3 kali. Nah, tadi kan Ibu sudah menjelaskan materi tentang sholat Jumat. Nah, kita sudah membahas tentang pengertian sholat Jumat, dalilnya, syarat sah, syarat wajib, serta tata cara pelaksanaan dari sholat Jumat. Nah, di sini untuk menguji pemahaman Ananda semuanya, Ibu akan membentuk Ananda ke dalam beberapa kelompok. Nah, di sini Ibu akan membentuk Ananda menjadi 2 kelompok. Silakan Ananda duduk sesuai kelompoknya masing-masing. Jadi silakan duduk sesuai kelompok masing-masing. Jika sudah, di sini Ibu punya kertas soal. Nanti soal ini akan dijawab dan didiskusikan oleh masing-masing kelompok. Jadi nanti Ibu mohon kepada perwakilan masing-masing kelompok untuk mengambil soalnya kepada Ibu. Nah, setelah diambil, baru masing-masing kelompok mendiskusikan jawaban dari soal ini. Nah, nanti akan dijawab oleh perwakilan kelompok. Lalu kalau misalnya benar, di checklist. Kalau misalnya salah, mohon ditandai silang di kertas tersebut. Dan di sini nanti Ibu akan menulis skornya. Jadi skor yang paling banyak itu akan menjadi pemenangnya. Silahkan Ananda duduk sesuai kelompoknya masing-masing. Kalau sudah, silahkan diskusikan materi yang telah kita bahas, kemudian jawab soal-soal yang telah Ibu berikan kepada masing-masing kelompok. Di sini Ibu memberikan waktu 7 menit Ananda untuk berdiskusi. Setelah itu kita akan menilai apakah jawabannya benar atau salah. Baik, waktu diskusi telah habis. Sekarang silakan Ananda tolong perhatikan Ibu di depan. Apakah semua soal yang Ibu berikan sudah dijawab? Oke, kalau sudah, mohon diperhatikan Ibu ya. Nah, di sini Ibu akan membacakan soalnya. Kemudian masing-masing kelompok menjawab pertanyaannya. Terus kalau misalnya jawabannya benar, maka kelompok tersebut harus meneriakkan hooray. Jadi di sini kita menggunakan model pembelajaran course review hooray. Jadi kalau misalnya jawaban yang benar, itu kita harus menyebutkan hooray, menyebutkan atau meneriakkan hooray. Oke. Kelompok 1. Kelompok 1, berapa rakaat dalam sholat Jumat? Kelompok 1 menjawab rakaat dalam sholat Jumat itu ada 2. Apakah benar? Oke, benar. Silahkan kelompok 1 teriakkan hooray karena jawabannya benar. Nah, kelompok 1 mendapat poin 1 karena jawabannya benar. Kemudian kelompok 2.
Pertanyaannya, apa hukum melaksanakan sholat Jumat? Kelompok 2 menjawab bahwa hukum dari melaksanakan sholat Jumat yaitu hukumnya fardu ain. Apakah benar? Oke, jawabannya benar. Kelompok 2 mendapat 1 poin. Silakan kepada kelompok 2 untuk teriakan hore. Selanjutnya, kelompok 1. Salah satu perbedaan sholat Jumat dengan sholat zuhur yaitu kelompok 1 menjawab bahwa perbedaan antara sholat Jumat dengan sholat zuhur yaitu sholat Jumat itu didahului 2 khutbah Jumat. Apakah benar? Oke, benar ya. Nah, jadi kelompok 1 sudah mendapat 2 poin. Kelompok 2. Soal selanjutnya, dalil yang menjadi perintah sholat Jumat adalah kelompok 2 menjawab bahwa dalil yang memerintahkan sholat Jumat itu merupakan Quran surah Al-Jumu'ah ayat 9. Jawabannya benar. Oke. Selanjutnya kelompok 1. Berapa jumlah jamaah paling sedikit dalam sholat Jumat? Oke, benar ya, jawabannya yaitu 40 orang yang paling sedikit. Jadi di sini telah terkumpul poin. Kelompok 1 mendapat 3 poin. Kelompok 2 mendapat 2 poin. Jadi kesimpulannya di sini bahwa pemenangnya yaitu kelompok 1. Silahkan kepada kelompok 1 meneriakkan hore karena kelompok 1 merupakan pemenang pada kuis kali ini. Silahkan kelompok 1 teriakkan hore. Hore. Jadi di sini alhamdulillah anak-anak ibu semuanya paham terhadap materi kita pada hari ini. Jadi mari kita berikan aplaus kepada diri kita sendiri karena telah memahami materi pada hari ini. Itu tadi pembelajaran kita tentang sholat Jumat. Nah, di sini pembelajaran kita telah selesai. Sekian pembelajaran kita pada hari ini. Sebagai penutup, Ibu ingin mengingatkan, jangan lupa Ananda belajar di rumah tentang materi kita tentang sholat Jumat ini. Nah, dan jangan lupa untuk membaca bukunya tentang materi selanjutnya supaya Ananda dapat aktif selama belajar dengan Ibu. Oke. Di sini sebelum mengakhiri pembelajaran kita, marilah sama-sama kita mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Oke. Sekian yang dapat Ibu sampaikan. Kurang dan lebihnya Ibu mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.